Kita tadi belum sempat mendengar pernyataan Pak Khairul Fahmi mengenai wacana perubahan warna seragam Satpam yang saat ini dinyatakan mirip dengan seragam kepolisian. Pak Fahmi, silakan. Ya, tadi saya katakan bahwa sebelum menggunakan seragam yang sekarang yang mirip dengan seragam Polri ini, Satpam sudah 30 tahun ya, sekitar 30 tahun sejak didirikan oleh Kapolri Awaludin Jamin waktu itu. Satpam ini sudah menggunakan seragam warna putih biru ya 30 tahun dan nggak pernah ada masalah dengan soal kebanggaan, soal percayaan diri dalam bekerja segala macam ya. Ini terus kemudian tiba-tiba diganti di 2020 menjadi warna yang sekarang. Nah, terus sekarang karena ada persoalan katanya mirip dengan seragam Polri, kemudian akan diganti lagi. Nah, ini kemudian memunculkan spekulasi ya di masyarakat ya. Selain soal tadi ya, memang ada, harus diakui memang ada yang mengkritisi bahwa seragam ini terlalu mirip dengan Polri sehingga susah dibedakan. Tapi di sisi lain ada juga yang mempertanyakan ini penggantian seragam ini sebenarnya bermakna nggak sih? Ya. Selain menguntungkan pabrik tekstil dan konveksi segala macam kan, ini saya kira nggak ada ininya ya, nggak cukup signifikan ya untuk kita bicara soal kebanggaan, kepercayaan diri segala macam dan bagaimana memuliakan Satpam ini dengan seragam gitu ya. Tapi lebih pada sebenarnya concern kita mestinya pada bagaimana memperkuat ya integrasi sistem keamanan ya, terus kemudian kita bagaimana mengatur dengan baik industri keamanan termasuk Satpam di dalamnya. Spektrumnya begitu luas Satpam ini. Ada di Satpam di perhotelan, perbankan sampai dengan pengawalan uang segala macam. Itu kan ini kan perlu diatur dengan baik. Tidak cukup saya kira hanya dengan peraturan Polri yang apalagi yang setiap tahun bisa mungkin berubah. Bisa mungkin ganti peraturan gitu. Ya. Oke. Ya, nah, saya kira itu. Kalau menurut Anda, ini kan ngomongin membuat Satpam itu lebih bangga lagi. Sebenarnya kan tidak seperti yang Pak Fahmi tadi bilang, tidak hanya sebatas soal seragamnya saja, tetapi juga soal kemampuan mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menurut Anda, apa yang dilakukan kepolisian untuk memastikan para Satpam ini bisa bekerja secara maksimal dalam tugasnya? Menurut Anda sudah cukup belum, Pak? Ya, sebenarnya ini memang tetap harus ditingkatkan, harus dikembangkan terus ya kemampuan mereka. Karena tantangan dalam bidang keamanan ini juga dari hari ke hari juga terus meningkat kan gitu. Tapi saya kira ini juga bukan hanya tugas Polri. Saya kira Mas Taufik Basari dan kawan-kawan di DPR juga perlu saya kira mendorong atau memikirkan bagaimana melakukan memikirkan hal yang lebih mendasar lagi soal industri keamanan ini, bagaimana mengatur regulasinya sampai dengan tata kelolanya lah gitu ya. Soalnya begini, kita bicara Satpam ini kan bukan hanya soal kompetensinya, tapi kita juga harus bicara soal bagaimana mereka tadi terkait dengan memuliakan itu ya kesejahteraannya, ya kesejahteraan yang bagaimana mereka sebagai tenaga kerja begitu kan, itu kan harus diatur. Tidak cukup hanya dengan peraturan di internal Polri yang bisa gonta-ganti kayak seragam ini kan. Gitu. Oke. Tapi sebelum saya minta tanggapan dari Pak Truno dan juga Bung Tobas, menurut Pak Khairul Fahmi perlu nggak ada wacana penggantian seragam dalam waktu dekat? Saya kira tidak terlalu penting penggantian seragam ini ya. Mau diganti mau enggak, saya sih bebas saja, tapi yang penting itu tadi bagaimana mengintegrasikan sistem keamanan dan bagaimana tadi kalau mau memuliakan ya yang serius memuliakannya, jangan hanya soal seragam gitu. Oke, Pak Truno silakan tanggapan Anda. Baik, jadi memang betul sekali ya apa yang menjadi masukan ini kita sudah Polri dalam hal ini memasukkan dalam Perpol nomor 4 tahun 2020. Di situ sudah jelas bagaimana satuan pengamanan ini direkrut, dilatih, dikukuhkan, dan kemudian ini merupakan satuan daripada profesi, ya, satuan pengamanan profesi yang kemudian mengemban fungsi kepolisian terbatas non justisial. Artinya di sini juga justru kita ingin membuat suatu adanya identitas secara jati diri melalui seragam yang ada.
Namun secara integrated dalam sistem keamanan, Perpol ini sudah bisa mengakomodir ya pada nomor 4 tahun 2020 terkait dengan bagaimana teknis mengintegratedkan Pam Swakarsa yang ada, termasuk diantaranya adalah satuan pengamanan. Namun tentunya apa yang menjadi profesionalisme termasuk dengan kaitan integrated system ini semuanya sudah diatur ya dalam undang-undang. Nah, kemudian profesi satuan pengamanan ini sebagai pengemban fungsi terbatas ini sehingga masih perlu memiliki adanya identitas sendiri di luar daripada terkait dengan ruang lingkup ragam yang ada saat ini terlihat kemiripan dengan Polri. Saya rasa itu Mbak yang menjadi landasan kita pada Perpol nomor 4 tahun 2020. Bung Tobas, kalau Anda ini dibilang oleh Pak Khairul Fahmi, ada maknanya nggak penggantian seragam? Kalau mau memuliakan ya cari bagian kesejahteraannya, cari di bagian profesionalitasnya. Tanggapan Anda? Saya ingin mengcombine apa yang tadi menjadi masukan Bung Fahmi dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Truno bahwa kesempatan untuk melakukan revisi karena ada wacana soal kemiripan seragam ini harus dijadikan peluang untuk melengkapi lagi, menyempurnakan lagi Perpol nomor 4 tahun 2020. Jadi ketika Polri ingin melakukan evaluasi setelah ini berjalan lebih dari setahun, menurut saya tidak hanya soal seragam saja, tapi juga substansi lain yang ada dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 pun layak untuk dievaluasi, disempurnakan, dilengkapi dan sebagainya. Termasuk juga misalnya soal judul yang kemarin juga sempat ramai. Pam Swakarsa itu kan menimbulkan persepsi yang berbeda ya. Oleh karena itu bisa saja misalnya judulnya menjadi Perpol tentang Satpam dan Satkamling sesuai dengan isinya. Kemudian beberapa poin di dalam Perpol nomor 4 2020 itu jika sudah dilakukan evaluasi bisa juga ditambahkan beberapa hal ya terkait dengan masukan dari Pak Fahmi. Bagaimana kita memuliakan profesi Satpam. Bagaimana kita memastikan bahwa kemampuan Satpam ini semakin meningkat ya. Bagaimana pola koordinasi dan pola komunikasi antara Satpam dengan pihak kepolisian dan antara Satpam dengan pihak masyarakat. Bagaimana kemudian Satpam bisa menjadi garda terdepan untuk alarm menjaga kamtipmas di tengah-tengah masyarakat, di tengah keterbatasan jumlah personel Polri yang ada. Jadi banyak hal yang menjadi satu kesempatan dan peluang yang sangat baik ketika kita ingin merevisi Perpol nomor 4 tahun 2020. Jadi saran saya kepada Pak Truno, kesempatan ini jangan hanya sekedar untuk mengganti seragam saja, tapi jika ada beberapa hal lain yang bisa kita lengkapi, bisa kita sempurnakan, mudah-mudahan itu bisa menjadi membuat Perpol tentang satuan pengamanan dan Satkamling ini bisa lebih baik lagi dan bisa disempurnakan. Pak Truno, tapi begini, tadi ada satu hal yang disampaikan oleh Pak Khairul Fahmi yang mungkin perlu juga kita garis bawahi. Ini juga jadi ramai diperbincangkan di tengah masyarakat adalah bahwa banyak yang kemudian menyangka bahwa ini adalah sebenarnya tidak lebih dari urusan pengadaan saja. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu sudah ada pengadaan untuk seragam Satpam ketika diganti dari warna putih biru tua menjadi warna coklat, sekarang akan diganti lagi. Otomatis perlu akan ada pengadaan lagi. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Pak Truno? Kami rasa Polri tidak bisa menerima dengan asumsi hal tersebut ya. Yang jelas dalam hal evaluasi maupun perubahan nantinya, ini kan masih dalam proses pengkajian. Tentu melalui proses pengkajian ini mendasar ya, dan juga perubahan akan diatur melalui peraturan kepolisian selanjutnya sebagai pengganti nantinya Perpol nomor 4 tahun 2020. Dan itu pun dalam suatu proses jangkanya tentu dalam Satpam saja sekira Desember 2022 ini kan lama. Jadi perubahan ini juga akan dilaksanakan nanti pada tanggal Desember 2022. Nanti kita akan menyampaikan apa yang menjadi suatu peraturan-peraturan kepolisian terkait dengan Pam Swakarsa yang ada nomor 4 tahun 2020 saat ini. Itu yang menjadi acuan dan kemudian apa yang menjadi harapan masyarakat dalam hal integrated sistem keamanan ataupun keprofesionalismean dalam pelaksanaan tugas di lingkungan satuan pengamanan ini tentu menjadi landasan bagi kita. Tapi begini Pak Truno, yang jadi masalah adalah kemudian siapa nanti yang harus menanggung keputusan dari Polri ini. Tentu saja adalah para pengguna jasa Satpam atau mungkin perusahaan penyedia Satpam. Masalahnya sudah mulai muncul banyak laporan juga bahwa ternyata ada perusahaan-perusahaan penyedia yang sifatnya adalah outsourcing, alih-alih mengambil beban untuk
mendanai perubahan seragam Satpam ini, mereka membebankannya justru kepada personel-personel Satpam ini, sehingga mereka gajinya sudah UMR, kemudian harus membayar seragam baru lagi. Banyak yang bilang kemudian ini adalah keputusan yang memberatkan. Tanggapan Anda, Pak Truno? Ya, tentunya menjadi pertimbangan ya dalam perubahan ini. Tadi kami sampaikan masih dalam proses pengkajian, Pak. Jadi nanti akan kami jadikan. Tapi apa jaminannya? pertimbangan. Karena ini kan tergantung keputusan Kapolri begitu. Apa jaminannya dalam waktu mungkin 1-2 tahun lagi tidak akan berubah lagi, Pak? Ya, artinya kita kembali lagi ya kepada Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020. Saat ini masih berlaku. Dalam hal untuk perbaikan di luar daripada hanya seragam, yang tentunya adalah tadi ya kita melihat dari landasan adanya dasar yang membuat masyarakat menjadi bingung, kemudian juga mengangkat dalam suatu profesi satuan pengamanan yang perlu memiliki identitas sendiri ya di luar daripada nilai-nilai yang ada. Oke. Tentunya kita akan melakukan pengkajian ini lebih dalam lagi. Oke, Bung Tobas, Anda punya komentar soal dugaan atau mungkin tudingan pengadaan di balik keputusan penggantian seragam Satpam ini? Ya, kalau saya melihatnya memang Polri ini karena mendengar masukan masyarakat kemudian sedang mengkaji untuk melakukan perubahan terhadap Perpol tersebut. Tapi begini, diskusi kita pada hari ini saya harap oleh Pak Truno bisa menjadi bahan masukan bahwa jangan sampai kemudian tudingan-tudingan masyarakat atau kecurigaan-kecurigaan masyarakat bahwa ini hanya terkait dengan ada anggaran dan sebagainya itu tertepiskan ya dengan melakukan kajian juga untuk bagaimana tidak membebankan persoalan penggantian seragam ini kepada misalnya kepada para satpam, dicari jalan keluarnya, dicari hal yang termurah dan sebagainya. Saya pikir ini bisa menjadi bahan masukan dan dikaji betul ya diskusi kita pada hari ini karena inilah yang memang muncul juga di tengah-tengah masyarakat dan jangan sampai kemudian dikesampingkan. Oleh karena itu yang paling penting buat saya Polri harus mendengar masukan dari masyarakat. Masukan kita diskusi pada hari ini ataupun masukan-masukan lain seiring dengan kajian yang dilakukan oleh Polri dalam hal melakukan revisi terhadap Perpol nomor 4 tahun 2020 yang tidak hanya kalau saya berikan masukan langsung tidak hanya untuk seragam menurut saya, tapi juga untuk substansi-substansi lainnya agar lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi, lebih bisa sesuai dengan tujuan dari Perpol 4 2020. Pak Hairul Fahmi, Anda ada komentar lebih spesifik soal pendanaan di balik pergantian warna seragam Satpam ini? Ya, saya itu kan kita mengelaborasi apa yang disampaikan oleh banyak dikatakan di berbagai tempat masyarakat kan banyak membincangkan soal seragam baru Polri, seragam baru Satpam ini. Dan salah satu yang muncul ya dugaan seperti itu. Kemudian tapi yang begini, kita oke lah nanti itu soal pengadaan. Yang penting kita memastikan ya bahwa tidak ada hal-hal yang buruk seperti itu dengan masyarakat gitu ya. Tapi kita punya PR gitu ya. Ini badan usaha jasa pengamanan itu jumlahnya sekitar 2.000-an, ada ribuan ya. Badan usahanya saja itu ada ribuan. Ya. Kemudian satpamnya ada lebih dari 1 juta satpam di Indonesia ini. Nah, kemudian bagaimana memastikan tidak ada hal-hal yang memberatkan di kemudian hari, ini yang paling penting kemudian kan begitu. Sehingga bukan kemudian kecurigaan itu ditolak begitu saja, tapi ini harus diantisipasi supaya jangan sampai ini kemudian menjadi beban dan alih-alih memuliakan kita malah justru membebani para satpam yang sebenarnya tugasnya juga berat juga kan begitu. Oke, tapi saya ingin kembali ke konteks polemik warna seragam Satpam ini yang dibilang mirip dengan Polri. Saya mengutip pernyataan Anda, Pak Fahmi, yang bilang bahwa sebenarnya ada risiko yang dihadapi para Satpam ketika memiliki pakaian dinas harian serupa dengan kepolisian. Misalnya di sini soal kaitannya dengan risiko terorisme. Bisa jadi ada betulnya, apalagi dari belakang tidak kelihatan satpam atau polisi identitas di depan semua. Nah ini apa yang hendak Anda sampaikan di sini? Waktu itu kan kebetulan ada yang menanyakan soal seragam ini ya. Karena katanya mengundang resiko. Ya memang kalau terkait dengan resiko terorisme ya memang ada saja. Tapi sebenarnya kan resiko bukan hanya itu ya. Serangan
kita tahu ya memang serangan pada polisian juga banyak jadi target begitu, sehingga ya jika tidak ditambahkan identitas lain tadi seperti yang disampaikan kita lihat tadi ada rompi begitu, itu kan sudah cukup sebenarnya. Kalau yang sebelumnya kan ini kelihatan gitu ya dari belakang nggak ada bedanya dengan polisi, sehingga resiko serangan misalnya kalau mereka katakan sedang berada di jalan, entah dari pelaku kejahatan, entah dari dari pelaku teror misalnya, mungkin terjadi gitu. Oke, baik. Pak Truno, begini, kalau ini sudah ada wacana untuk mengganti warna seragam ini menjadi warna krem, artinya sudah dipikirkan rencana ke depannya. Kira-kira nanti prosesnya akan seperti apa? Bapak tadi bilang bahwa tidak akan dalam waktu dekat, tapi bagaimana timeline-nya seperti apa kira-kira? Ya, tentu perubahan ini akan dilaksanakan pada Desember 2022 ya, dalam jangka waktu 1 tahun ini. Dan tentunya perubahan tadi kami sampaikan masih dalam proses pengkajian. Dan perubahan akan diatur lagi melalui peraturan kepolisian, peraturan Perpol yang akan kita lakukan pembaharuan nantinya. Namun pada tahun ini, Januari, tentu ini kan prosesnya masih ada untuk menerima masukan-masukan dan sebagai bahan evaluasi terkait dengan apa yang menjadi masukan khususnya terkait dengan pakaian yang ada di Satpam. Oke, kalau kemudian ada pihak dari masyarakat atau mungkin dari para petugas Satpam sendiri punya masukan terkait dengan penggantian warna seragam ini, bisa disampaikan kemana? Ya, tentunya Polri dalam hal ini terkait dengan Perpol membuka lebar ya, bisa disampaikan melalui divisi humas, kemudian juga dalam hal ini juga pengembangan pengawasan dan pengendalian Polri ada di Direktorat. Oke. Dimas, Baharkam, ya tentu ini bisa dilakukan memberikan masukan kepada kami. Pak Truno, ada juga masyarakat yang bilang bahwa sebenarnya kalau misalkan kepolisian ingin mengganti warna seragam Satpam ini, kembalikan saja ke warna putih biru seperti dulu, tidak perlu merubah warna krem, karena itu satu sudah identik dengan Satpam, dan yang kedua jangan-jangan sebagian besar Satpam masih punya seragamnya sehingga tidak perlu ada lagi pengadaan baru. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, nanti kita akan lakukan dalam proses pengkajiannya ya Mbak ya. Tentu dalam proses pengkajian peraturan kepolisian ada tim yang tentu menerima masukan seperti hal tersebut. Tapi alasan warna krem dipilih apa Pak Truno? Ya, tentunya tadi landasan yang saya sampaikan terkait dengan warna seragam Satpam terlampau mirip dengan Polri dan membuat masyarakat jadi bingung. Tentunya ini sudah disampaikan dan tidak menutup kami sampaikan. Kami dari Polri menerima masukan dalam rangka proses pengkajian. Baik, saya masih punya sedikit waktu untuk Bung Tobas dan juga Pak Khairul Fahmi. Bung Tobas terlebih dahulu, kalau ada yang minta sebenarnya seragam dikembalikan ke putih biru seperti dulu lagi saja, kenapa harus ada warna baru? Apa tanggapan Anda? Ya, saya pikir usul tersebut cukup baik ya, dengan mengembalikan warna yang lama dengan alasan bahwa mungkin saja beberapa satpam yang lama masih memiliki seragam tersebut ya. Tapi yang saya tangkap dari penjelasan Pak Truno, usulan mengenai mengganti menjadi warna krem itu sepertinya belum final karena masih dalam pengkajian. Ya mudah-mudahan yang kita diskusikan pada hari ini termasuk usulan misalnya mengembalikan ke putih biru atau hanya dengan ditambahkan beberapa tanda-tanda tertentu di dalam seragam itu supaya lebih jelas perbedaannya. Ini itu bisa menjadi bahan kajian ya. Tapi juga saya berharap jangan difinalkan dulu yang warna krem ya. Supaya kita bisa memberikan masukan-masukan lagi kepada Polri, dan Polri pun juga membuka dirinya dengan seluas-luasnya untuk menerima masukan dari masyarakat. Saya pikir dengan wacana yang muncul pada hari ini akan banyak masukan-masukan dari masyarakat yang akan diberikan, karena memang masyarakat mengalami langsung bagaimana kebingungan ketika di lapangan ya antara Polri dengan Satpam. Mudah-mudahan sekarang kita berharap Polri saat ini adalah Polri yang mendengar dan Polri yang terus menerima masukan masyarakat untuk menjadi bahan kajian dari Polri. Terakhir, Pak Khairul Fahmi, silakan. Ya, saya kira
apapun warna seragam yang dipilih, saya kira itu oke saja. Ya. Dan alangkah baiknya memang kalau kembali ke warna putih biru karena tidak membebani ya, tidak membebani para personil satpam ini. Tapi tekanan saya adalah soal satpam ini kita perlu mendorong ya pengaturan yang lebih baik mengenai industri keamanan ya, di mana polisi saya kira tidak cukup ya hanya dengan peraturan Polri gitu ya, internal Polri mengatur segala hal tentang industri keamanan ini, perlu dukungan regulasi yang lebih kuat gitu. Sehingga kita tidak lagi berkutat soal seragam yang bikin percaya diri dan segala macam ini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Fahmi, Bung Tobas dan juga Pak Truno sudah hadir di Sapa Indonesia malam hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu, sehat terus ya Bapak-Bapak ya.